Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahrul Ulum, kelas 4D Prodi PAI di STEMA Al-Hikam Malang. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan pengembangan kurikulum pendidikan di negara Kanada. Yaitu Kanada adalah negara terbesar kedua di dunia berdasarkan luas wilayah, terletak di Amerika Utara. Sejarah negara ini sangat kaya dan melibatkan berbagai budaya dan peristiwa penting. Terutama di dalam pendidikan, Kanada memiliki salah satu sistem pendidikan terbaik di dunia untuk membaca, menulis, dan sains. Pengembangan kurikulum di Kanada telah mengalami berbagai perubahan dari masa ke masa, dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, politik, budaya, dan lain-lain. Adapun pengembangan sejarah di negara Kanada ada 6 pengembangan. Yang pertama, pengembangan kolonialisme awal, yaitu awal hingga pertengahan abad ke-19. Pendidikan di Kanada pada awalnya sangat dipengaruhi oleh sistem pendidikan Inggris dan Prancis. Kurikulum berfokus pada mata pelajaran dasar seperti membaca, menulis, matematika, serta pendidikan agama. Kemudian pengembangan yang kedua, pengembangan sistem pendidikan provinsi, yaitu akhir abad ke-19. Setelah konfederasi Kanada pada tahun 1967, provinsi-provinsi di negara Kanada mengembangkan sistem pendidikan mereka sendiri. Kurikulum mulai lebih terstruktur dengan penekanan pada pendidikan umum, termasuk sejarah Kanada, geografi, dan lain-lain. Kemudian pengembangan yang ketiga yaitu periode reformasi, yaitu awal hingga pertengahan abad ke-20. Perubahan signifikan terjadi dengan pengenalan pendidikan menengah yang lebih luas. Kurikulum mulai mencakup lebih banyak mata pelajaran, termasuk ilmu pengetahuan, pendidikan, jasmani, dan seni, dan lain-lain. Kemudian pengembangan yang keempat adalah era pasca perang, yaitu dimulai dari tahun 1945 hingga 1970. Pertumbuhan ekonomi pasca perang dunia kedua membawa perluasan sistem pendidikan di negara Kanada, yaitu pada masa itu kurikulum di Kanada berfokus pada kurikulum menjadi lebih praktis dan berorientasi karir, mencerminkan kebutuhan negara, kebutuhan tenaga kerja yang berubah. Kemudian pengembangan yang kelima yaitu reformasi kurikulum yang dimulai sejak 1970-an hingga 1990-an. Perubahan sosial dan politik pada era ini termasuk gerakan hak-hak sipil, feminisme, dan kesadaran lingkungan, yaitu mempengaruhi kurikulum di negara Kanada, yaitu pendekatan interdisipliner dan pendidikan multikultural mulai diterapkan pada tahun ini. Kemudian yang terakhir, pengembangan teknologi dan globalisasi. Tentu tahun ini dimulai sekitar 2000-an hingga sekarang ini, yaitu teknologi digital dan internet telah mengubah cara pengajaran dan pembelajaran. Kurikulum sekarang pada era teknologi menekankan literasi digital, pemikiran kritis, dan keterampilan abad ke-21. Ada peningkatan fokus pada inklusivitas, keberagaman, dan pembelajaran berbasis kompetensi. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.